Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello fisik, go together and good luck. Dalam video pembelajaran fisika SMA kali ini kita akan membahas tentang hukum Hooke beserta pembahasan beberapa soal yang terkait dengan hukum Hooke ini, di mana hukum Hooke ini ada hubungannya dengan bahan elastisitas. Let's be smart to learn physics. Go. Hukum Hooke. Hukum Hooke ini berhubungan dengan masalah pegas, di mana pegas itu adalah suatu bahan atau benda yang punya sifat elastis, yang artinya jika benda pegas tersebut mendapatkan gaya dari luar, dia akan berubah panjangnya, dan jika gaya dari luar itu ditiadakan, dia akan dapat kembali kepada panjang sebelumnya. Berarti dia memiliki gaya pemulih yang kemudian disebut sebagai gaya pegas, di mana bila gaya yang diberikan itu melebihi dari batas linear elastisitas linearnya, maka pegas tersebut setelah gayanya ditiadakan tidak dapat kembali kepada panjang semula. Berdasarkan dari hukum Hooke ini menyatakan bahwa jika gaya tidak melampaui batas elastisitas pegas, pertambahan panjang pegas sebanding dengan gaya tariknya yang dirumuskan F sama dengan K delta X. Ini adalah sebagai perumusan dari hukum Hooke, di mana F adalah gaya pegas atau gaya pemulih, satuannya Newton. K konstanta gaya pegas atau konstanta elastisitas pegas, satuannya Newton per meter. Dan delta X adalah perubahan panjang pegas atau pertambahan panjang pegas, satuannya adalah meter. Ini adalah untuk konsep utama yang ada pada hukum Hooke, yaitu F sama dengan K delta X ini. Marilah kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang ada hubungannya dengan penggunaan hukum Hooke ini. Untuk soal yang nomor 1, sebuah pegas merenggang 10 mm ketika ditarik oleh gaya 2 Newton. A. Berapakah pertambahan panjangnya ketika ditarik oleh gaya 5 Newton? Dan B. Berapa gaya tarik yang diperlukan dikerjakan untuk meregangkan pegas sepanjang 6 mm. Nah, dari soal tersebut kita tuliskan yang diketahui adalah delta X-nya sama dengan 10 mm, dan kalau kita tuliskan dalam satuan meter menjadi 10 pangkat min 2 meter. Kemudian selanjutnya W sama dengan atau F sama dengan 2 Newton, dan F itu rumusnya adalah dari hukum Hooke K kali delta X. Maka dari data ini kita bisa mengetahui berapakah konstanta elastisitasnya, yaitu K sama dengan F per delta X sama dengan F nya 2 dibagi delta X nya 10 pangkat min 2, hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat 2 Newton meter pangkat min 1 atau Newton per meter. Setelah kita ketahui besarnya konstanta elastisitasnya ini, dapat kita gunakan untuk menyelesaikan soal A dan B. Untuk soal A nya adalah pertambahan panjangnya ketika ditarik oleh F 5 Newton. Maka delta X sama dengan F per K. Nah,
dari F sama dengan K kali delta X, maka delta X sama dengan F per K. F-nya adalah 5, K-nya 2 kali 10 pangkat 2, maka besarnya sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 2 meter, atau sama dengan 25 mm. Oke, untuk yang B, berapa gaya tarik yang perlu dikerjakan untuk meregangkan pegas panjang 6 mm atau delta X-nya sama dengan 6 mm dengan menggunakan perumusan dari hukum Hooke, F sama dengan K kali delta X sama dengan 2 kali 10 pangkat 2 kali 6 kali 10 pangkat min 3, maka F sama dengan 1,2 Newton. Ini adalah untuk soal nomor 1 sudah bisa kita selesaikan. Lanjut untuk soal yang nomor 2. Nah, untuk soal yang nomor 2 ini ditampilkan ada sebuah tabel berikut menunjukkan pembacaan skala pada percobaan menarik suatu pegas. Data yang harus dituliskan di sini adalah bebannya, panjangnya, dan pertambahan panjangnya dalam satuan milimeter. Beban 0, panjangnya 40. Beban 1, panjangnya 49. Beban 2, panjangnya 58. Beban 3, panjangnya 67. Beban 4, panjangnya 76. Beban 5, panjangnya 88. Dan beban 6, ini satuannya Newton ya, beban panjangnya 110, ini adalah satuannya panjang milimeter. A. Salin dan lengkapi tabel tersebut. B. Berapakah panjang awal pegas atau panjang pegas sebelum ditarik? Dan yang C. Buat grafik pertambahan panjang pegas terhadap beban. D. Berapa beban yang diperlukan untuk menghasilkan pertambahan panjang 35 mm. Dan E. Berapa beban yang diperlukan untuk menghasilkan panjang pegas menjadi 65 mm. Ingat kalimat soalnya ya, jangan sampai salah membaca. Oke, kita selesaikan untuk soal yang nomor 2 ini, yaitu yang A. Salin dan lengkapi tabel tersebut. Kita perlihatkan tabelnya lagi. Maka yang perlu dilengkapi adalah pertambahan panjangnya. Untuk pertambahan panjang yang pertama, bebannya 0, panjangnya 40, maka tidak ada perubahan panjang hingga pertambahan panjangnya 0. Kemudian untuk beban 1, pertambahan panjangnya adalah 49 dikurangi 49. Beban 2, 58 kurangi 40 berarti 18. Beban 3 Newton, panjangnya 67 dikurangi dengan panjang mula-mulanya 40, pertambahan panjangnya berarti 27. Kemudian beban 4 Newton, panjangnya menjadi 76 dikurangi panjang mula-mulanya 40, berarti pertambahan panjangnya 36. Kemudian beban 5, panjangnya 88 dikurangi 40, perubahan panjangnya 48. Dan beban 6, panjangnya menjadi 110 dikurangi 40, pertambahan panjangnya berarti 70 mm. Nah, ini untuk soal yang A sudah kita terselesaikan. Lanjut untuk soal yang B. Berapakah panjang awal pegas atau panjang pegas sebelum ditarik? Sebelum ditarik berarti bebannya 0, maka panjangnya adalah 40 mm. Dan seterusnya untuk soal yang C, buat grafik pertambahan panjang pegas terhadap beban. Nah, kita lukiskan sumbu horizontal atau sumbu X-nya adalah sebagai menuliskan data
perubahan panjangnya, dan sumbu vertikal adalah untuk beban V-nya yang dannya satuan Newton, delta X-nya satuan milimeter. Kita hubungkan untuk 1 Newton perubahan panjangnya 9, kemudian bebannya 2 Newton perubahan panjangnya 18, beban 3 Newton perubahan panjangnya 27, dan seterusnya sampai pada beban 6 perubahan panjangnya adalah 70. Jika kita tarik garis dari 0, maka bentuknya adalah seperti pada gambar ini. Ini kita bisa melihat bahwa pada waktu bebannya 4 Newton masih dalam batas linear, grafiknya masih lurus. Nah, setelah itu lebih dari 4 Newton, ternyata grafiknya tidak menjadi garis lurus mulai dari awal lagi, tapi bengkok. Nah, itu berarti menunjukkan pada 4 Newton itu adalah merupakan sebagai batas elastisitasnya. Nah, jika dipaksakan maka akan mengalami kritis, dan selanjutnya dipaksakan lagi dia akan tidak bisa kembali kepada panjang semula. Kemudian beban yang diperlukan untuk menghasilkan pertambahan panjang 30 mm. Kita nyatakan saja untuk data yang beban 1 Newton tadi, V1 sama dengan K delta X1. Maka K sama dengan V1 per delta X1 sama dengan 1 dibagi 9 kali 10 pangkat min 3. Maka kita akan dapatkan di sini konstanta elastisitasnya sebesar 1/9 kali 10 pangkat 3 Newton per meter, yang kemudian kita gunakan untuk menyelesaikan soal D ini, yaitu V aksen yang kita cari adalah K kali delta X aksen. Nah, delta X aksennya 35 mm, berarti V aksennya sama dengan 1/9 kali 10 pangkat 3 kali 35 kali 10 pangkat min 3. Hasilnya adalah 35 dibagi 9 sama dengan 3,89 Newton. Dan yang E, beban yang diperlukan untuk menghasilkan panjang pegas menjadi 65 mm. Jadi hasil akhirnya, panjang akhirnya 65 mm dengan menggunakan hukum Hooke. V sama dengan K kali delta X. V-nya adalah yang akan kita cari dari K kali delta X-nya panjang akhir dikurangi panjang mula. K 1/9 kali 10 pangkat 3 kali LT-nya 65 kurangi L awalnya 40 kali 10 pangkat min 3. Maka V sama dengan 2,78 Newton. Oke, untuk yang nomor 2 sudah kita selesaikan. Selanjutnya untuk penyelesaian yang nomor 3. Untuk soal yang nomor 3 ini, sebuah pegas yang tergantung tanpa beban. Pegas bebas panjang 20 cm. Jika ujung bawah pegas bebas digantungi beban 100 gram, panjang pegas menjadi 24 cm. Berapakah panjang pegas bebas jika ujung bawahnya digantungi beban 150 gram? Nah, kita tuliskan yang diketahui L sama dengan 20 cm berarti 0,2 meter. Kemudian M sama dengan 100 gram berarti 0,1 kg. LT sama dengan 0,24 meter dari 24 cm, dan LT aksen yang akan kita cari, di mana M aksennya adalah 150 gram atau sama dengan 0,15 kg. Dari hukum Hooke, F sama dengan K kali delta X, maka F-nya adalah sama dengan beban M kali G. K kali delta X-nya adalah LT min L. M-nya 0,1, G-nya 10, dan
K-nya yang kita cari kali 0,24 min L-nya 0,2, sehingga nilai konstanta elastisitasnya sama dengan K adalah 1/0,04 sama dengan 25 Newton per meter. Nah, setelah kita dapatkan nilai konstanta elastisitasnya ini, maka kita akan bisa mencari berapakah panjang pegas bebas jika ujung bawahnya digantungi beban 150 gram. F sama dengan K delta X, maka M aksen kali G sama dengan K kali delta X aksen. 0,15 kali 10 sama dengan 25 kali LT aksen min L. 0,15 kali 10 adalah berarti sama dengan 1,5, dan 25 kali LT aksen min L, L-nya adalah 0,2. Jadi LT aksen min 0,2 ini adalah sama dengan 1,5 dibagi 25 sama dengan 0,06. Jadi LT aksennya adalah 0,06 plus 0,2 sama dengan 0,26 meter atau 26 cm. Jadi panjang pegas bebas jika ujung bawahnya digantungi beban 150 gram adalah 26 cm. Oke, untuk soal yang nomor 4. Pada seutas kawat baja dengan panjang 3 meter dan luas penampangnya 0,15 cm pangkat 2 digantungkan pada sebuah beban bermasa 500 kg G 9,8 meter per sekon pangkat 2, modulus Young atau modulus elastisitas baja 2 kali 10 pangkat 11 Newton per meter pangkat 2. Tentukan A pertambahan panjang kawat dan B tetapan gaya kawat. L sama dengan 3 meter, A sama dengan 0,15 cm pangkat 2 berarti 1,5 kali 10 pangkat min 5 meter pangkat 2, dan kemudian untuk M sama dengan 500 kg G 9,8 meter per sekon pangkat 2, di mana beban tersebut punya berat sebesar B sama dengan 500 kali 9,8 sama dengan 4.900 Newton atau 4,9 kali 10 pangkat 3 Newton, dan modulus elastisitasnya E sama dengan 2 kali 10 pangkat 11 Newton per meter pangkat 2. Oke, kita selesaikan untuk yang A, pertambahan panjang kawat atau delta X-nya dengan dasar dari yang diketahui E sama dengan 2 kali 10 pangkat 11, di mana E itu adalah F kali L per A kali delta X, dan yang kita cari adalah delta X, sehingga delta X itu besarnya sama dengan F kali L dibagi E kali A, di mana F-nya adalah 4,9 kali 10 pangkat 3, L-nya 3 dibagi E-nya 2 kali 10 pangkat 11, A-nya 1,5 kali 10 pangkat min 5. Hasilnya untuk besarnya delta X adalah 4,9 kali 10 pangkat min 3 meter. Dan kemudian untuk yang B, tetapan gaya kawatnya adalah yang dicari berarti K, di mana K ini dari hukum Hooke F sama dengan K delta X, maka K sama dengan F per delta X. F-nya adalah 4,9 kali 10 pangkat 3, delta X-nya 4,9 kali 10 pangkat min 3, maka besarnya nilai K adalah 10 pangkat 6 Newton per meter. Nah, ini adalah untuk penyelesaian
soal yang nomor 4. Oke, kita lanjutkan untuk penyelesaian soal yang nomor 5. Modulus elastis kawat X setengah kali Y. Panjang kawat X dan Y 1 meter. Dan diameter kawat X dan Y 2 mm dan 1 mm. A. Tentukan nilai perbandingan tetapan gaya kawat X dan Y. B. Jika kawat X diberi beban F, kawat X bertambah panjang 0,5 cm, tentukan pertambahan panjang kawat Y jika diberi beban 2F. Oke, kita selesaikan soal nomor 5 ini. Yang diketahui adalah EX sama dengan setengah EY. Maka EY bisa dinyatakan sama dengan 2EX. LX sama dengan LY sama dengan 1 meter. Sedangkan diameternya DX adalah 2 mm dan untuk DY-nya adalah 1 mm. Nah, untuk soal yang A, nilai perbandingan tetapan gaya kawat X dan Y-nya, maka dengan lambang K untuk konstantanya ini adalah rumusnya E kali A per L. Nah, dengan demikian maka Kx dibanding Ky sama dengan EX kali AX per LX dibanding EY kali AY per LY. Nah, dari yang diketahui tadi, maka kita dapatkan hasilnya adalah EX kali A-nya pi RX kuadrat dan dibanding dengan 2 EX kali pi RY kuadrat. Pi juga saling meniadakan dan kemudian EX-nya juga saling meniadakan, maka hasil perbandingan Kx dibanding Ky ini adalah sama dengan Rx kuadrat dibanding 2Ry kuadrat. Nah, Rx-nya adalah 1 mm, Ry-nya setengah milimeter dari dx dan dy ini. Maka 1 kuadrat dibanding 2 kali 0,5 kuadrat hasilnya adalah 1 dibanding 0,5. Jadi Kx dibanding Ky ini adalah sama dengan 2 dibanding 1. Nah, ini adalah untuk penyelesaian soal nomor 5 yang A, dan kita lanjutkan untuk penyelesaian soal nomor 5 yang B. Jika kawat X diberi beban F, kawat X bertambah panjang 0,5 cm. Tentukan pertambahan panjang kawat Y jika diberi beban 2F. Dengan menggunakan perumusan K tadi, Kx dibanding Ky sama dengan Fx per delta X dibanding Fy per delta Y. Kx dibanding Ky tadi adalah 2 dibanding 1. Nah, Fx-nya F, Fy-nya 2F. Delta X-nya 0,5 cm. Maka delta Y akan ketemu. Jadi 2 banding 1 sama dengan F per 0,5 dibanding 2F per delta Y. Jadi 2 sama dengan 1 dibanding 1 per delta Y, atau 2 sama dengan delta Y dibanding 1. Nah, setelah 2 sama dengan delta Y dibanding 1, maka delta Y sama dengan 2 kali 1, berarti sama dengan 2 cm. Demikian pembahasan tentang hukum fisika SMA beserta pembahasan
soal-soalnya. Semoga dapat membantu belajar fisika Anda. Ayo pintar belajar fisika. Salam fisika, maju bersama dan sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.